Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Dista Aya Brilian, nomor absen 5 dari kelas 12 IPA 4 dan dari Sekolah SMA Negeri 6 Denpasar. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan satu materi mengenai dimensi 3. Sebelum masuk ke materi tersebut, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang dimensi 3. Jadi, pada dimensi 3 itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ada bangun ruang sisi datar dan juga ada bangun ruang sisi melengkung. Nah, pada bangun ruang sisi datar itu terdapat pada bidang kubus, bidang balok, terus limas dan prisma. Sedangkan pada bidang bangun ruang sisi melengkung itu terdapat pada bangun bola, kerucut, dan juga tabung. Nah, pada bangun ruang sisi datar ini kita dapat mempelajari materi tentang jarak dan sudut. Nah, pada jarak ini kita itu mempelajari tentang titik ke titik, titik ke bidang, titik ke garis, garis ke garis, garis ke bidang, garis dengan garis ke garis, dan lain sebagainya. Sedangkan pada sudut ini kita itu mempelajari tentang bidang ke bidang, garis ke garis, garis ke bidang. Jadi di sini materi saya adalah pada jarak, yaitu kedudukan titik terhadap bidang. Nah, sekarang kita memasuki materi tersebut. Jadi, jika ada pertanyaan mengenai kedudukan titik terhadap garis, maka jawabannya hanya dua opsi. Yang pertama, apakah titik tersebut berada di dalam bidang? Apakah titik tersebut berada di luar bidang? Nah, supaya kita dapat mengetahui lebih dalam mengenai materi kedudukan titik terhadap bidang, maka saya akan melanjutkan materi tersebut mengenai soal. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang soal. Jadi, di sini saya ada dua soal mengenai kedudukan titik terhadap bidang. Nah, untuk contoh soal pertama, di sini saya menggunakan kubus. Jadi, untuk contoh soal pertama, tentukan kedudukan titik A terhadap bidang A, B, C, D. Nah, sebelum kita memasuki soal tersebut, kita harus mencari pertama di mana letak titik A-nya. Jadi, pada kubus ini titik A berada di sini. Sedangkan bidang ABCD-nya berada pada sini di bawah kubus. Kalau kita gambarkan, dia akan menjadi seperti ini. Nah, jadi kita di bawah kubus ini kita lihat titik A-nya berada di mana. Titik A di sini, sedangkan BCD-nya ada pada sini. Maka kita lihat titik A terhadap bidang ABCD itu berada di mana? Titik A-nya menempel pada bidang. Maka jika titik tersebut menempel pada bidang, jadi dia disebut juga titik berada pada bidang. Jadi untuk soal pertama, jawabannya titik berada pada bidang. Untuk soal kedua, tentukan kedudukan titik B terhadap bidang D, C, G, H. Nah, kita ketahui dulu titik B. Titik B berada di sini. Sedangkan bidang D, C, G, H ada di belakang kubus. Kita gambarkan seperti ini. Maka kita ketahui titik B-nya. Titik B-nya kan ada di sini, sedangkan bidang D, C, G, H-nya ada di sini. D, C, G, H. Jadi titik B-nya otomatis ada di sini. Lalu, apakah titik B tersebut menempel pada bidang? Apakah titik tersebut berada di dalam bidang? Atau titik tersebut berada di luar bidang? Nah, jawabannya adalah titik tersebut berada di luar bidang, karena bidang DCGH itu sangat jauh pada titik B. Maka titik B tersebut
berada pada luar bidang. Nah, untuk jawaban pertama, jawaban nomor 1 itu titik tersebut berada pada bidang, dan untuk contoh soal nomor 2, titik B tersebut berada pada luar bidang. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan kata ataupun materi, saya minta maaf sebesar-besarnya. Mari saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi.